Permisi Pak. Ya, halo. Silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. Oh iya. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya? Perkenalkan Bapak, sebelumnya nama saya Mutia dari semester 1 jurusan PD PAUD. Oh, Mbak Mutia. Oke, sama-sama ya Mbak Mutia. Sebelumnya nama Bapak Roshid dari konselor di klinik ini. Kalau boleh tahu, apa ya alasan Mbak Mutia mau datang ke sini? Oh iya Pak, sebelumnya mohon maaf, saya kemarin mendengar cerita dari teman saya bahwasanya banyak yang terbantu gitu oleh Bapak menyelesaikan masalah teman-teman saya. Makanya saya mencoba dan tertarik untuk melaksanakan sesi konseling dengan Bapak. Oh, oke. Oke, kalau Bapak boleh tahu, apakah ada kira-kira ini ada yang mengganggu keseharian Mbak Mutia seperti mungkin yang perasaan cemas atau dan lain sebagainya yang membuat Mbak Mutia mau datang ke sini? Iya Pak, sejujurnya akhir-akhir ini saya sering merasa gak enak badan, gak enak hati, kayak merasa cemas gelisah Pak. Bahkan mengganggu tidur saya Pak. Jadi itu sangat-sangat mengganggu dan membuat saya memutuskan gitu, kayaknya saya harus melaksanakan atau mungkin harus cerita gitu kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah yang saya alami Pak. Oh, Bapak paham sekali yang kamu sudah rasakan saat ini. Jadi itu ya alasan kamu kenapa kamu mau datang ke sini dan mengikuti sesi konseling ini. Iya betul Pak, gara-gara itu. Oke, jadi baik, Bapak akan bantu masalah kamu, Bapak akan bantu semua keluhan kamu, masalah-masalahmu. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling seperti yang sudah Mbak Mutia inginkan. Sesi konseling ini akan berjalan sekitar 15 hingga 20 menit dan sesi konseling ini bersifat privasi dan rahasia. Jadi Mbak Mutia bebas mengeluarkan segala keluhan, mengeluarkan segala perasaan Mbak Mutia di sini bebas karena ini bersifat rahasia. Dan Mbak Mutia harus mau menjalankan sesi konseling ini dari awal hingga akhir agar masalah dan perasaan Mbak Mutia bisa tertuntaskan di sini. Sebelumnya apakah dapat dipahami untuk kontrak konselingnya? Saya dapat memahami Pak, tapi saya masih takut dan ragu untuk bercerita Pak. Oke, tidak apa-apa kalau misalkan ragu, Bapak akan bantu secara perlahan dari awal hingga akhir sesi konseling nanti. Apakah Mbak Mutia sudah siap untuk masuk ke sesi konseling? Siap Pak. Oke, baik. Baik Mbak Mutia, jadi bisa Mbak Mutia jelaskan masalah apa yang bisa membuat Mbak Mutia jadi merasa cemas, jadi merasa sulit tidur, jadi perasaan Mbak Mutia tertekan, bisa dijelaskan? Saya memiliki permasalahan Pak. Sebenarnya permasalahan ini sangat pribadi gitu, privasi menurut saya, tapi saya harus menyelesaikan masalah ini biar saya merasa lega dan hal-hal yang mengganggu saya itu membuat saya lebih nyaman lagi sehingga kegiatan sehari-hari saya dapat berjalan dengan baik Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu masalah apa yang Mbak Mutia ingin ungkapkan di sini? Saya ingin mengungkapkan masalah saya, mungkin ini sudah terjadi sangat lama Pak, tapi masih sangat mengganggu sampai sekarang, sampai membuat itu Pak, kegiatan sehari-hari saya sangat terganggu dan tidak berjalan dengan baik karena kepikiran dengan masalah itu Pak. Oke, kalau boleh tahu masalah apa itu? Masalahnya Pak, ini terjadi waktu saya SMA, udah lama karena kebetulan saya udah kuliah juga. Waktu di SMA saya memiliki banyak teman yang suka sama saya, bahkan selalu bergaul sama saya. Tapi lama-kelamaan ada satu teman, bukan satu Pak, mungkin dibilang segeng gitu Pak, mereka selalu melakukan pembulian terhadap saya karena tidak menyukai saya. Hal ini membuat saya sangat tertekan, bahkan mungkin waktu di sekolah saya ingin rasanya di sekolah Pak, dan mengganggu sampai sekarang karena kebetulan saya juga tidak pernah bertemu sama orangnya karena orangnya ini udah udah kuliah jauh gitu dari di luar kota, jadi saya tidak pernah bertemu lagi dengan dia.
Oke, jadi Mbak Mutia dulu pernah dibully, jadi korban dibully dan sekarang jadi membuat Mbak Mutia tertekan, cemas dengan perasaan Mbak Mutia jadi tidak enak hingga sekarang. Iya Pak, karena saya masih kepikiran dengan bulian-buliannya, dengan caci makinya dia. Dan itu menimbulkan trauma dan perasaan yang terpendam, merasa tertekan Mbak Mutia sekarang. Iya betul Pak, mengganggu banget sampai sekarang ini. Apakah Mbak Mutia ingin menyelesaikan semua masalah ini di sini sekarang? Sangat ingin menyelesaikan Pak, biar tidak mengganggu lagi, dan semua yang saya pendam, semua yang mau saya ceritakan kepada dia bisa terungkapkan, bisa keluar, emosi saya bisa terungkap sekarang Pak. Oke, kalau Mbak Mutia sudah berkenan, Bapak akan bantu Mbak Mutia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bapak akan bantu dengan sesi terapi teknik konseling desa, yaitu teknik terapi kursi kosong. Apakah Mbak Mutia sebelumnya sudah pernah dengar atau tahu dengan teknik ini? Belum pernah Pak. Oke, jadi akan saya jelaskan dulu untuk prosedur terapinya. Nanti saya akan menyiapkan 2 buah kursi kosong di depan Mbak Mutia. Nanti Mbak Mutia akan duduk di salah satu kursi itu, dan Mbak Mutia bayangkan di kursi hadapan Mbak Mutia itu ada teman Mbak Mutia dulu, teman pembuli Mbak Mutia dulu yang Mbak Mutia benci. Mbak Mutia silakan ungkapkan semua perasaan Mbak Mutia, ungkapkan semua kesalahan apapun yang masih Mbak Mutia pendam ke teman Anda yang di depan kursi Anda. Lalu setelah itu, setelah Mbak Mutia puas untuk mengungkapkan semua perasaan Mbak Mutia, sekarang Mbak Mutia gantian duduk di kursi hadapan Mbak Mutia. Mbak Mutia memerankan menjadi teman yang membuli Mbak Mutia. Di sana Mbak Mutia jawab semua perasaan-perasaan yang Mbak Mutia sudah keluarkan, jawab dengan versi teman Mbak Mutia. Jadi Mbak Mutia memerankan Mbak Mutia sendiri, kemudian Mbak Mutia memerankan sebagai teman Mbak Mutia. Apa Mbak Mutia sudah paham tentang prosedur terapinya? Insya Allah paham Pak. Oke, sebelum kita akan masuk ke sesi terapi, Mbak Mutia bisa rileks dulu nih. Rileks dulu, atur nafas, masuk, hirup nafas, lalu keluarkan. Oke, rileks dulu. Jadi apakah Mbak Mutia sudah pernah mendengar apa itu terapi teknik kursi kosong sebelumnya? Belum pernah Pak. Oke, baik, kalau belum pernah, Bapak akan jelaskan ya kepada Mbak Mutia untuk prosedur dari terapi kursi kosong. Jadi prosedurnya nanti Bapak akan menyiapkan 2 buah kursi di hadapan Mbak Mutia, 2 buah kursi kosong. Nanti Mbak Mutia duduk di salah satu kursi itu, dan Mbak Mutia bayangkan di depan Mbak Mutia, di kursi depan Mbak Mutia itu duduk ada teman Mbak Mutia, teman yang dulu membuli Mbak Mutia itu ada duduk di situ. Kemudian Mbak Mutia curahkan, keluarkan semua pendapat Mbak Mutia, semua perasaan Mbak Mutia yang dulu terpendam, keluarkan semua di sini, hadirkan di sini. Lalu setelah Mbak Mutia mengeluarkan semua perasaan Mbak Mutia kembali duduk ke kursi hadapan Mbak Mutia. Di situ Mbak Mutia memerankan sebagai pembuli Mbak Mutia, dan Mbak Mutia jawab semua perasaan-perasaan yang Mbak Mutia sudah keluarkan, semua perasaan yang terpendam Mbak Mutia jawab, tapi dengan versi teman Mbak Mutia. Jadi Mbak Mutia di sini memerankan sebagai Mbak Mutia dan memerankan sebagai teman Mbak Mutia. Apa Mbak Mutia sudah paham atas prosedurnya? Insya Allah paham Pak. Baik, kalau Mbak Mutia sudah paham, kita akan masuk ke sesi terapi. Sebelumnya Mbak Mutia bisa rileks dulu, rilekskan pikiran, rilekskan badan Mbak Mutia, atur nafas, hirup, lalu keluarkan. Oke, baik, sudah rileks, kita akan memasuki ke sesi terapi. Baik, kita akan memasuki sesi terapi teknik kursi kosong. Di sini Bapak sudah menyiapkan 2 buah kursi yang ada di hadapan Mbak Mutia, 2 buah kursi kosong. Jadi silakan Mbak Mutia bisa duduk di kursi ini dulu. Nah, baik. Jadi sekarang Bapak mau ingin Mbak Mutia coba dulu ingat-ingat kejadian pembulian yang dulu Mbak Mutia alami, kejadian perundungan dulu Mbak Mutia alami, hadirkan di sini di saat ini here and now. Coba Mbak Mutia hadirkan kejadian pembulian dulu yang Mbak Mutia alami. Sudah, kalau sudah dihadirkan, sekarang di kursi hadapan Mbak Mutia bayangkan yang di depan Mbak Mutia duduk teman yang dulu membuli Mbak Mutia, teman yang dulu jahat kepada Mbak Mutia. Hadirkan di sini, bayangkan lagi duduk di depan hadapan Mbak Mutia. Coba Mbak Mutia bisa? Bisa Pak. Sudah dapat dihadirkan teman Mbak Mutia dulu. Oke, baik. Mulai sekarang Mbak Mutia coba utarakan semua, keluarkan, ungkapkan perasaan-perasaan Mbak Mutia dulu terpendam, ungkapkan semua yang ingin Mbak Mutia ungkapkan ke teman Mbak Mutia. Sekarang coba silakan ungkapkan. Yati,
Aku tahu kamu gak suka sama aku, tapi kenapa kamu harus membuliku? Apa yang aku perbuat sampai kamu melakukan hal itu kepadaku? Aku tidak suka. Aku sangat stres, aku sangat kepikiran. Bahkan sampai sekarang aku masih memikirkan hal kejahatan yang kamu buat sama aku. Padahal itu sudah berlalu bertahun-tahun. Tapi aku masih kepikiran terhadap apa yang kamu lakukan kepadaku. Keburukan-keburukan yang kamu lakukan kepadaku. Aku sangat tertekan di sekolah itu sampai satu saat aku sangat ingin pergi dari sekolah itu, tapi aku tidak bisa karena aku harus menyelesaikan studiku di sekolah tersebut. Aku masih kepikiran sampai sekarang. Oke, baik Mbak Mutia, cukup. Bisa tenang dulu Mbak Mutia, relax dulu, atur nafas, relax. Oke Mbak Mutia, sekarang silakan Mbak Mutia duduk di kursi hadapan Mbak Mutia, berdiri di kursi itu. Oke, di sini Mbak Mutia akan memerankan menjadi Yati. Jadi cuma Mbak Mutia yang dulu membuli Mbak Mutia, sekarang Mbak Mutia jawab semua perasaan-perasaan yang tadi Mbak Mutia lontarkan, jawab semua perkataan yang Mbak Mutia lontarkan tadi, tetapi sebagai versi dari Yati. Apakah Mbak Mutia sudah paham? Paham, Pak. Oke, sekarang silakan jawab semua perasaan-perasaan Mbak Mutia tadi keluarkan. Aku dulu membuli kamu karena aku tidak suka dengan kamu. Aku benci dengan kamu. Aku tidak suka semua hal yang kamu lakukan. Meskipun kamu memiliki banyak teman, itu yang aku gak suka. Kamu punya banyak teman, sedangkan aku punya beberapa teman aja. Semua orang suka sama kamu, tapi aku hanya beberapa teman, bahkan hanya geng-geng aku aja. Itu yang membuat aku membuli kamu, merundung kamu, mencaci maki kamu. Karena aku tidak suka dengan kamu. Oke, sekarang Mbak Mutia pindah lagi kursi ini, memerankan sebagai Mbak Mutia lagi. Tapi Yati, kenapa harus aku yang kamu bully? Padahal bully itu juga tidak bagus untuk semuanya. Bully itu merusak hubungan kita, merusak silaturahmi kita. Aku sama kamu jadi nggak temenan, bahkan tidak akrab dan tidak tahu sama lain. Padahal aku sama kamu, aku memiliki niat untuk berteman dengan kamu. Tapi kenapa kamu melakukan hal itu kepada aku? Kenapa harus aku? Kenapa nggak yang lain? Bahkan kenapa kamu nggak usah melakukan hal yang gak bagus itu? Hal yang tidak mencerminkan kebaikan itu, kenapa kamu harus melakukan hal tersebut? Oke, silakan Mbak Mutia kembali lagi memerankan sebagai Yati. Sejujurnya Mutia, aku juga tidak mau membuli kamu, tapi di antara semua orang hanya kamu yang menurut aku bisa aku rundung. Biar aku bisa mendapatkan perhatian dari semua orang. Biar orang-orang memperhatikan aku, aware sama aku saat aku membuli kamu. Itu sebenarnya tujuan utama aku melakukan pembulian kepada kamu, merundung kamu, meskipun kamu orang baik, meskipun kamu banyak disukai oleh teman-teman yang lain. Oke, baik, cukup Mbak Mutia, bisa tenang dulu, relax dulu. Oke, sekarang Mbak Mutia bisa kembali lagi ke duduk ke kursi ini. Oke, baik, jadi setelah teknik kursi kosong tadi, apa yang Mbak Mutia rasakan sekarang, perasaan Mbak Mutia sekarang? Perasaan saya mungkin lebih lega Pak, karena tadi saya sangat emosional juga, benar-benar mengeluarkan apa yang saya pendam selama ini, yang saya marah-marah mengungkapkan perasaan saya kepada Yati, dan mungkin apa yang saya ucap, saya yang berperan sebagai Yati, itu yang ingin diungkapkan oleh dia juga Pak. Oke, jadi Mbak Mutia apakah sudah tahu kenapa alasan Yati membuli Mbak Mutia? Sudah tahu Pak. Mungkin karena dia juga kurang perhatian dari orang-orang rumah, atau mungkin dari keluarganya, orang-orang terdekatnya, makanya dia mencari perhatian di sekolah dengan membuli saya Pak. Meskipun buliannya sangat sakit, tapi saya selalu mencoba Pak untuk memaafkan dia, meskipun masih mengganggu sampai sekarang. Oke, walaupun masih mengganggu dengan tadi Mbak Mutia sudah mengeluarkan segala perasaan Mbak Mutia, apakah sekarang Mbak Mutia merasa agak lega atau bagaimana kondisi Mbak Mutia sekarang? Saya merasa agak lega Pak, karena udah mengeluarkan apa yang saya pendam selama ini, karena selama ini saya tidak tahu harus mengeluarkan emosi saya kepada siapa dan di mana. Tapi alhamdulillah bertemu dengan Bapak, saya jadi lebih bisa mengeluarkan emosi saya dengan teori yang Bapak sampaikan juga. Saya bisa berperan menjadi diri saya yang seutuhnya dengan mengeluarkan semua emosional dan apa yang saya pendam selama ini. Oke, bagus kalau Mbak Mutia sudah bisa mengeluarkan perasaan yang dulu terpendam. Baik kalau Mbak Mutia sudah merasa enak, sudah merasa agak sedikit
terbantu dengan adanya teknik kursus ini. Saya bisa akhiri sesi konseling ini. Namun apabila Mbak Mutia nanti masih merasakan lagi cemas lagi, mungkin kita bisa untuk mengagendakan sesi konseling di jadwal berikutnya. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutia sudah mau berani hadir ke sesi konseling ini. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Mutia udah memberanikan diri buat masuk ke sesi konseling ini. Terima kasih Pak, saya izin pamit. Hati-hati di jalan Mutia. Terima kasih Pak. Mantap. Mari. Thank you.